Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, doa saya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, umur berkah, umur yang bermanfaat, serta dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Bagi saudara-saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh berita, yang mana berita itu tentang Gus Miftah di dalam ceramahnya berkata yang kurang pantas kepada seorang penjual es teh. Maka dari itu di sini saya sedikit menanggapi berita tersebut, bahwa memang ketika saya menonton, ketika saya melihat atau mendengar dari video-video yang sedang viral, itu memang sangat tidak pantas dan menurut saya tidak pas. Ada orang juga yang mengatakan itu wajar-wajar saja karena Gus Miftah memang kebiasaannya ketika dakwah dengan perkataan-perkataan yang seperti itu. Harusnya tidak dibiasakan, saudaraku, karena hal itu kurang pas, kurang baik. Kenapa? Karena pengajian itu dihadiri oleh orang banyak dan dihadiri oleh anak-anak terkadang, ya. Sehingga takutnya anak-anak yang hadir yang belum punya filter, nanti sepulang dari pengajian akan berucap misalnya kata-kata goblok, matamu. Itu kan kata-kata yang tidak harus dilestarikan di dalam dakwah atau di dalam ceramah. Lebih-lebih ketika Gus Miftah itu menyampaikan seperti itu, malah yang di sampingnya dan di belakangnya atau yang di panggung di situ malah tertawa, saudaraku. Itu sangat menyakitkan hati orang banyak. Tidak hanya menyakitkan si penjual es tehnya, mungkin penjual es tehnya karena memang beliau sabar sehingga diam-diam saja, ya. Atau bahkan tidak sakit hati, namun orang lain yang mendengar, orang lain yang menyaksikan itu merasa sakit, saudaraku. Termasuk saya juga ketika menonton, ya, ketika melihat video-video yang sedang viral itu, ya ikut juga sakit hati, saudaraku. Bukankah di dalam hadis yang sudah terkenal, yang sudah masyhur, bahkan kalian mungkin hafal dengan hadis ini, al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 macam golongan manusia. Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang dimaksud tidak hanya di lisan saja, namun dari hati dengan keikhlasan dan mengangan-angan isi kandungan atau makna yang ada di dalam kandungan Al-Quran tersebut. Yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Nah, ini orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah, yaitu tadi talil Quran, orang yang menjaga Al-Quran, dan wahafidhil lisan, dan orang yang menjaga lisannya. Menjaga lisan dari ucapan-ucapan atau perkataan yang kotor, menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang sekiranya menyakiti perasaan orang lain. Dan juga di dalam hadis lain disampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Hadis tersebut mengajarkan kita semuanya supaya menjaga lisan, supaya berhati-hati dengan lisan. Ya. Maka dari itu, saudaraku, ketika saya mendengar perkataan Gus Miftah di dalam ceramahnya
yang menyampaikan atau berkata kurang baik kepada penjual es teh tersebut, terus kemudian ada seorang yang menyampaikan katanya wajar-wajar saja. Nah, disinilah saya tidak sepakat. Jadi menurut saya tetap tidak wajar. Walaupun itu kebiasaannya Gus Miftah ketika ceramah dengan candaan-candaan yang seperti itu, menurut saya tidak harus dilestarikan candaan-candaan yang seperti itu. Walaupun memang yang namanya pengajian terkadang dibutuhkan yang namanya candaan supaya suasana pengajian itu tidak tegang, namun jangan berlebihan. Ya, kita harus kontrol dengan lisan kita, apalagi seorang penceramah atau dai kondang. Ya, yang jelas ketika penceramah kondang atau dai kondang itu pastinya banyak orang yang menjadikan figur seperti itu. Nah, figur untuk kebaikan. Nah, maka ketika penceramah berbuat yang tidak baik, tentu saja nanti takutnya ya para penggemarnya, para pecintanya mengikutinya, takutnya seperti itu. Namun insya Allah tidak. Itulah saudaraku tanggapan saya. Kenapa saya ikut menanggapi? Karena ada yang mengatakan itu wajar-wajar saja. Lah kalau ucapan yang seperti itu yang menurut saya itu tidak pantas. Ya, karena kan goblok atau terkadang matamu gitu kan. Itu ucapan-ucapan yang tidak baik diucapkan di majelis ilmu atau di pengajian. Nah, kalau dianggap wajar gara-gara karena memang Gus Miftah itu sudah biasa di dalam dakwahnya, di dalam syiarnya itu dengan candaan-candaan seperti itu, ya maka menurut saya ya itu harus dikurangi candaan-candaan seperti itu. Ya. Dan kemudian ketika ada orang, lah kamu siapa kok ngatur-ngatur misalnya. Saya tidak mengatur, namun saya pun di sini juga sedang berjuang di dalam agama kecil-kecilan, ya maksudnya di tingkat lingkungan. Ya, jadi ketika mendengar seorang pejuang agama yang sudah kondang, penceramah yang sudah kondang, dai yang sudah kondang berbicara seperti itu, kemudian ada yang mewajarkan, maka saya ikut menanggapi seperti itu. Saya tetap tidak sepakat, tidak cocok kalau itu dianggap wajar. Jadi tetap ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang sekiranya tidak baik, ya, karena di tempat pengajian, ya, yang terkadang dihadiri oleh anak-anak, ya, maka ucapan-ucapan seperti itu sangat-sangat tidak wajar. Apalagi itu sekarang sangat heboh. Kenapa heboh? Ya karena banyak orang yang sakit hati seperti itu. Walaupun si penjual esnya mungkin malah tidak sakit hati. Kalau saya lihat si penjual es teh ini punya kesabaran yang luar biasa. Saya kalah. Karena kalau saya malah justru kesabarannya sedikit. Kalau saya yang dikatain seperti itu mungkin saya sudah ngamuk, ya kan. Tapi kok penjual es teh ini masih sabar, saudaraku. Nah, ini luar biasa. Nah, maka menghebohkan dunia maya, menghebohkan media sosial. Nah, di sini saya ikut menanggapi ya karena hal itu. Ya, karena ada kata-kata itu sangat wajar gitu. Itu saya tidak sepakat. Mudah-mudahan para pendai, para penceramah, ya, jangan membiasakan ucapan-ucapan seperti itu. Ya. Atau candaan-candaan yang seperti itu. Ya. Karena ya tadi takutnya nanti ada anak yang belum punya filter, kemudian tidak bisa memfilter candaan-candaan tersebut, pulang dari pengajian malah dapat kata-kata yang kotor dan dibiasakan di rumah, ya, di lingkungannya. Udah anak kecil kok ucapannya misalnya seperti itu, goblok, matamu dan lain sebagainya. Waduh, itu sangat ngeri kalau sampai seperti itu. Mudah-mudahan kalian semuanya dan para pecinta Gus Miftah mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan, maksud tujuan saya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya paham
di sini saya tidak sedang membenci, tidak sedang memprovokasi, namun betul-betul saya sendiri juga ikut kecewa atas apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepada penjual es teh tersebut. Walaupun saya lihat video selanjutnya Gus Miftah juga sudah klarifikasi, yaitu alhamdulillah, dan juga sudah meminta maaf kepada penjual es teh tersebut, ya, itu juga sudah termasuk luar biasa, ya. Namun orang-orang yang sudah sakit hati itu akan berbicara yang tetap menunjukkan kesakit hatiannya, ya. Jadi dari pihak Gus Miftah dan juga para pecintanya ya harus memahami hal tersebut, ya, tetap sabar, namun tetap berhati-hati di dalam berdakwah, di dalam berceramah, ya, karena lisan kita ini memang sangat-sangat mudah untuk berucap yang kadang tidak kontrol seperti itu. Nah, seperti tadi hadis yang saya sampaikan di depan, ya, menjaga lisan itu termasuk adalah orang yang dirindukan oleh surga. Jadi orang yang menjaga lisan itu salah satunya orang yang dirindukan oleh surga. Ya, jadi setelah menjaga lisan, kemudian wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Ya. Kemudian yang terakhir, wasoimi fi sahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dirindukan surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk video saya kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan ucapan saya ketika memang ucapan saya dirasa kurang pas dan menyakiti perasaan kalian semuanya. Tapi perlu diketahui bahwa di sini saya bukan sedang membenci dan bukan sedang memprovokasi, namun hanya sedikit menanggapi dan sedikit ada rasa kecewa saya, ya. Itu saja saudaraku, mudah-mudahan kalian paham apa yang saya maksud di sini. Saya akhiri, mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.